Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Muhammad Guntur dengan NIM 23062770065. Mahasiswa profesi nurse dari Sikes Memberi Ciamis. Saya akan menjelaskan terkait laporan pendahuluan dengan diagnosa stroke infak. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Untuk pengertian yaitu stroke merupakan gangguan fungsional otak akut vokal maupun global akibat terhambatnya aliran darah ke otak karena perdarahan, stroke hemoragik, ataupun sumbatan yaitu stroke iskemik dengan tanda dan gejala sesuai dengan bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat atau kematian. Lalu untuk yang stroke non hemoragik adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada aliran darah di otak. Jenis penyakit stroke yakni stroke hemoragik dan stroke non hemoragik atau yang dikenal dengan stroke iskemik. Apapun jenisnya, penyakit stroke adalah keadaan darurat medis yang perlu segera mendapatkan penanganan. Untuk selanjutnya yaitu terkait patofisiologi stroke. Stroke non hemoragik atau stroke infak terjadi karena aliran darah ke otak tersumbat yang diakibatkan oleh adanya berbekuan darah di dalam arteri besar pada sirkulasi cerebrum. Sumbatan atau obstruksi ini dapat disebabkan oleh emboli maupun trombus. Oklusi vaskular yang terjadi akan menyebabkan terjadinya tanda dan gejala stroke infak yang muncul berdasarkan lokasi terjadinya iskemia. Sel-sel dalam otak akan mati dalam hitungan menit dari awal terjadinya oklusi. Hal ini berujung pada serangan stroke tiba-tiba. Untuk selanjutnya yaitu terkait pengkajian. Yang pertama ada identitas klien, meliputi nama, jenis kelamin, umur, lalu alamat, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, tanggal masuk, lalu diagnosis dan nomor registrasi. Lalu untuk selanjutnya yaitu keluhan utama. Untuk keluhan utama yaitu dan alasan klien datang ke rumah sakit, lalu lamanya waktu kejadian sampai dengan dibawa ke rumah sakit, lalu tipe cederanya, lalu posisi saat cedera dan lokasi cedera, lalu gambaran mekanisme cedera dan penyakit yang ada. Lalu selanjutnya terkait riwayat penyakit sekarang. Riwayat pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi sakit sekarang. Metode yang sering dipakai untuk mengkaji nyeri yaitu melalui dengan PQRST. Untuk P-nya yaitu Provect yaitu ini pencetus nyeri. Tanyakan hal yang menimbulkan dan mengurangi nyeri. Lalu untuk Q-nya yaitu quality, yaitu kualitas nyeri. Lalu untuk R-nya yaitu region, yaitu lokasi nyeri dan penyebaran nyeri. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk S, skala, yaitu skala nyeri, biasanya dengan skala dari angka 1 sampai 10. Lalu selanjutnya terakhir yaitu T, yaitu time, lamanya nyeri yang sudah yang dirasakan oleh klien. Lalu yang keempat yaitu riwayat kesehatan dahulu. Untuk riwayat kesehatan dahulu, kemungkinan klien tidak pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Kemungkinan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama karena bukan penyakit menular atau keturunan. Lalu selanjutnya yaitu riwayat psikososial, yaitu meliputi perasaan dengan klien terhadap penyakitnya. Lalu selanjutnya yaitu riwayat biopsikososial spiritual. Lalu selanjutnya ada untuk aktivitas daily living. Yang pertama seperti makan dan minum, lalu ada rasa aman dan rasa nyaman, lalu ada pola eliminasi. Pola eliminasi perlu ditanyakan mengenai kebiasaan sebelum dan sesudah masuk rumah sakit. Lalu untuk selanjutnya yaitu gerak dan aktivitas, lalu ada istirahat dan tidur, lalu ada kebersihan. Lalu yang terakhir yaitu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yaitu meliputi pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, dan sisi ekstremitas dan juga pada kulit. Untuk selanjutnya yaitu terkait pemeriksaan diagnostik. Untuk pemeriksaan stroke non hemoragik bergantung pada gejala yang dialami. Oleh karena itu, dokter akan mengawali pemeriksaan dan menanyakan riwayat kesehatan yang meliputi gejala, riwayat kesehatan keluarga, termasuk gaya hidup sehari-hari. Lalu dokter juga akan melakukan pemeriksaan saraf untuk memeriksa refleks otot,
kekuatan otot, kemampuan indera peraba, serta postur dan koordinasi tubuh. Lalu ada beberapa pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan untuk mendukung diagnosis, yaitu yang pertama tes darah untuk melihat adanya gangguan dalam tubuh seperti kekurangan vitamin, diabetes, dan kelainan fungsi imun. Lalu selanjutnya yaitu ada pemindaian dengan ronsen, CT scan atau MRI untuk mencari saraf yang rusak dan melihat adanya kelainan seperti tumor atau hernia. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fungsi saraf dengan elektromiografi EMG untuk mengukur fungsi saraf. Lalu selanjutnya ada tes kecepatan konduksi saraf untuk mengukur kecepatan aliran sinyal pada saraf. Lalu selanjutnya yaitu ada untuk pemeriksaan diagnostik volopsi saraf untuk mencari kelainan yang terjadi pada sel saraf. Selanjutnya ada fungsi lumbal yaitu untuk mendeteksi penyebab neuropati yang disebabkan oleh sindrom Guillain-Barré atau infeksi. Yaitu terkait diagnosa yang muncul pada stroke infark. Yang pertama ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Lalu selanjutnya ada gangguan keseimbangan berhubungan dengan saraf vestibular. Lalu yang selanjutnya ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrien. Lalu selanjutnya yaitu ada gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan oksigen otak menurun. Lalu ada juga hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Selanjutnya itu terkait untuk perencanaannya, yaitu untuk intervensi dan rasionalnya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu untuk hambatan mobilitas fisik. Untuk intervensinya yaitu yang pertama memonitor TTV, yang kedua mengkaji kekuatan otot, lalu yang ketiga lakukan dan ajarkan tindakan ROM pada pasien. Lalu yang keempat, anjurkan pasien untuk mengurangi makanan yang banyak mengandung garam. Lalu yang kelima yaitu kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Selanjutnya untuk rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui tekanan darah dan untuk melakukan intervensi selanjutnya. Lalu yang kedua untuk mengetahui tanda skala kekuatan otot. Lalu yang ketiga tindakan non farmakologi untuk meningkatkan kekuatan otot. Lalu selanjutnya yang keempat dengan mengurangi makanan atau minuman yang banyak mengandung garam beresiko darah tinggi. Dan yang terakhir yang kelima agar pasien meminum obat sesuai dosis. Selanjutnya yaitu diagnosa yang kedua yaitu gangguan keseimbangan berhubungan dengan saraf vestibular. Untuk intervensinya yaitu yang pertama kaji respon emosi, sosial dan spiritual setiap beraktivitas. Lalu yang kedua berikan motivasi pada klien untuk melakukan aktivitas. Lalu yang ketiga ajarkan tentang pengaturan aktivitas dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan. Lalu yang keempat yaitu kolaborasi dengan ahli terapi okupasi. Selanjutnya yaitu untuk rasionalnya, yang pertama respon emosi, sosial dan spiritual mempengaruhi kehendak klien dalam melakukan aktivitas. Lalu yang ketiga yaitu klien dapat bersemangat untuk melakukan aktivitas. Lalu yang keempat energi yang tidak stabil dapat menghambat dalam melakukan aktivitas sehingga perlu dilakukan manajemen waktu. Untuk diagnosa selanjutnya yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrien. Untuk intervensinya yang pertama ketahui makanan kesukaan klien. Yang kedua rujuk ke dokter untuk mengetahui penyebab perubahan nutrisi. Lalu yang ketiga bantu makan sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu yang keempat ciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Untuk rasionalnya yang pertama makanan kesukaan klien untuk mempermudah pemberian nutrisi. Selanjutnya yang kedua merujuk ke dokter untuk mengetahui perubahan dan penyembuhan klien. Lalu yang ketiga membantu makan untuk mengetahui perubahan nutrisi dan pengkajian. Lalu yang keempat menciptakan lingkungan untuk kenyamanan makan dan ketenangan istirahat dalam ruangan. Diagnosa selanjutnya yang keempat yaitu gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan oksigen otak menurun. Untuk intervensinya yaitu pantau TTV dan catat hasilnya. Lalu yang kedua kaji respon motorik dalam perintah sederhana. Lalu yang ketiga dorong latihan kaki aktif atau pasif. Lalu selanjutnya yang keempat kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi. Untuk rasionalnya yaitu yang pertama untuk mengetahui tekanan darah dan melanjutkan intervensi. Yang kedua mampu mengetahui respon motorik klien.
Yang ketiga, untuk mencegah penurunan telektasis. Lalu yang keempat, agar pasien meminum obat sesuai indikasi. Diagnosa yang kelima yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Untuk intervensinya, yang pertama mengkaji kekuatan otot, lalu selanjutnya yaitu ajarkan dan bantu klien dalam proses perpindahan. Lalu selanjutnya yang ketiga untuk dorong teknik latihan ROM. Selanjutnya yang kelima yaitu kolaborasi dengan tim medis tentang mobilitas klien. Untuk rasionalnya yaitu yang pertama mengetahui tanda skala kekuatan otot, lalu selanjutnya membantu klien dalam proses perpindahan dan latihan dengan cara tersebut. Selanjutnya yaitu mengetahui perkembangan mobilisasi klien sesudah latihan ROM. Lalu selanjutnya kolaborasi dengan tim medis dapat membantu peningkatan mobilitas.